Hai semuanya, kali ini kita mau ngobrolin topik yang seru sekaligus bikin penasaran. Sebenarnya, uang itu bisa bikin kita jadi lebih percaya diri atau malah sebaliknya? Bikin insecure, penasaran? Langsung aja yuk, kita mulai. Oke, mari kita mulai dari sisi yang menyenangkan dulu nih. Kita nggak bisa bohong kan? Di beberapa aspek kehidupan, punya uang itu emang bisa bikin kita jadi lebih pede. Coba deh kalian inget-inget momen dimana kalian akhirnya bisa beli barang yang udah lama diincer, atau pas gajian terus bisa traktir teman-teman. Pasti ada deh sedikit rasa bangga dan senang dalam hati. Nah, itu dia salah satu bentuk bagaimana uang bisa meningkatkan rasa percaya diri. Bayangin aja, kalau dulu kita sering banget khawatir soal urusan perut, mikirin besok makan apa, atau gimana caranya bayar kontrakan. Ketika kita akhirnya punya pekerjaan yang stabil dan penghasilan yang cukup, rasa aman itu otomatis nambahin rasa percaya diri kita. Kita jadi ngerasa lebih punya kendali atas hidup kita, nggak gampang panik kalau ada pengeluaran mendadak. Ini fondasi penting banget buat membangun rasa percaya diri yang lebih kuat. Selain itu, uang juga bisa ngebukain pintu ke berbagai kesempatan yang sebelumnya mungkin cuma jadi angan-angan. Misalnya, kita jadi bisa ikut kursus bahasa asing yang udah lama kita pengenin. Atau mungkin kita bisa nyobain traveling ke tempat-tempat baru yang selalu kita impikan. Setiap kali kita berhasil mewujudkan impian atau mengembangkan diri berkat adanya dukungan finansial, pasti deh rasa percaya diri kita juga ikut meroket. Kita jadi ngerasa lebih berdaya, lebih mampu untuk meraih apa yang kita inginkan dalam hidup. Contoh nyatanya banyak banget di sekitar kita. Coba deh lihat teman kita yang dulunya minder karena nggak punya laptop buat ngerjain tugas kuliah, terus akhirnya dia bisa nabung dan beli laptop sendiri. Pasti dia ngerasa bangga banget sama dirinya sendiri, dan jadi lebih percaya diri saat presentasi di kelas. Atau ada juga cerita tentang seseorang yang tadinya nggak berani ngomong di depan umum. Tapi setelah dia ikut kelas public speaking yang lumayan mahal, dia jadi lebih lancar dan percaya diri saat menyampaikan ide-idenya. Bahkan dalam hal penampilan pun, uang bisa berperan. Bukan berarti kita harus jadi materialistis ya, tapi kadang dengan punya uang, kita bisa merawat diri dengan lebih baik, beli pakaian yang kita suka dan nyaman dipakai. Atau mungkin pergi ke salon untuk potong rambut atau perawatan lainnya. Hal-hal kecil kayak gini bisa banget nambahin rasa percaya diri kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Ada juga loh penelitian yang menunjukkan adanya korelasi positif antara kondisi ekonomi yang baik dengan tingkat kebahagiaan dan kepercayaan diri. Orang yang punya penghasilan lebih tinggi cenderung merasa lebih puas dengan hidupnya dan lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai situasi. Meskipun ini nggak berarti uang adalah segalanya, tapi jelas ada pengaruhnya terhadap bagaimana kita memandang diri sendiri. Nah, tapi kita juga nggak boleh naif ya. Hubungan antara uang dan rasa percaya diri itu nggak selalu berjalan mulus. Ada kalanya, justru kepemilikan uang yang berlebihan atau kekurangan uang yang parah malah bisa jadi sumber ketidakpercayaan diri. Coba kita pikirin, orang yang dari lahir udah kaya raya, semua kebutuhannya terpenuhi tanpa perlu usaha keras. Kadang, mereka jadi nggak punya kesempatan buat ngerasain gimana rasanya berjuang dan meraih sesuatu dengan keringat sendiri. Hal ini bisa bikin mereka jadi kurang yakin sama kemampuan diri mereka kalau nggak ada embel-embel kekayaan orang tua. Mereka mungkin jadi gampang insecure dan takut kalau suatu saat kekayaan itu hilang. Selain itu, punya banyak uang juga bisa menimbulkan tekanan psikologis yang nggak sedikit. Ada kekhawatiran terus-menerus soal investasi, takut ditipu, atau bahkan merasa bersalah karena punya lebih banyak dari orang lain. Semua pikiran negatif ini bisa menggerogoti rasa percaya diri dan bikin kita jadi nggak tenang. Di sisi lain, kalau kita terus-terusan kekurangan uang, itu juga bisa bikin kita jadi nggak pede banget. Kita jadi ngerasa nggak berdaya, nggak punya pilihan, dan mungkin juga merasa malu dengan kondisi kita. Apalagi kalau ada stigma negatif dari masyarakat terhadap orang-orang yang kurang mampu. Ini bisa bikin kita makin minder, menarik diri dari pergaulan, dan kehilangan harapan. Contohnya, seseorang yang terlilit utang pinjol pasti stres banget kan? Setiap hari diteror, dikejar-kejar, dan merasa nggak punya jalan keluar. Ini bisa menghancurkan rasa percaya diri mereka dan bikin mereka merasa sangat rendah diri. Atau, bayangin seseorang yang pengangguran dalam waktu yang lama. Mereka mungkin jadi merasa nggak berguna, nggak punya kontribusi, dan kehilangan kepercayaan diri untuk mencari pekerjaan baru. Belum lagi pengaruh media sosial yang sering menampilkan gaya hidup mewah dan glamor. Kalau kita nggak punya apa-apa dibandingkan mereka, kita jadi gampang merasa insecure dan nggak cukup baik. Kita jadi terus-terusan membandingkan diri kita dengan orang lain,
yang akhirnya bisa menurunkan rasa percaya diri kita secara signifikan. Padahal, apa yang kita lihat di media sosial itu nggak selalu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Ada juga fenomena yang disebut affluenza, yaitu kondisi psikologis di mana orang yang tumbuh dalam kekayaan berlebihan kesulitan untuk menghargai kerja keras, punya tujuan hidup yang jelas, dan akhirnya merasa nggak bahagia dan nggak percaya diri. Mereka mungkin merasa kosong meskipun punya segalanya secara materi. Nah, dari semua yang udah kita bahas, kelihatan kan kalau hubungan antara uang dan rasa percaya diri itu nggak sesederhana yang kita kira. Uang bisa jadi alat yang ampuh buat meningkatkan rasa percaya diri kalau kita gunainnya dengan bijak dan kita dapetinnya dengan cara yang baik. Tapi, uang juga bisa jadi sumber masalah kalau kita terlalu fokus sama uang, kalau kita cuma ngejar validasi dari luar lewat materi, atau kalau kita ngebiarin diri kita dikendalikan sama perbandingan sosial. Rasa percaya diri yang sejati itu sebenarnya lebih banyak datang dari dalam diri kita sendiri. Ini tentang bagaimana kita menerima diri kita apa adanya, mengenali kelebihan dan kekurangan kita, dan menghargai diri kita sendiri. Uang hanyalah salah satu faktor eksternal yang bisa mempengaruhi rasa percaya diri kita, tapi bukan satu-satunya penentu. Penting banget buat kita punya pandangan yang sehat soal uang. Jangan cuma ngelihat uang sebagai tujuan akhir, tapi lebih sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih bermakna dalam hidup kita. Kita bisa gunain uang untuk mendukung passion kita, membantu orang lain, atau menciptakan dampak positif di dunia ini. Ketika kita menggunakan uang dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai kita akan merasakan kepuasan dan rasa percaya diri yang jauh lebih dalam dan tahan lama. Selain itu, penting juga untuk kita nggak gampang kemakan sama ilusi kekayaan di media sosial. Ingatlah bahwa setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Fokuslah pada perkembangan diri kita sendiri, hargai setiap pencapaian kecil yang kita raih, dan jangan biarkan standar orang lain menentukan seberapa berharganya diri kita. Semoga obrolan kita kali ini bisa ngasih kalian insight baru ya, soal hubungan antara uang dan rasa percaya diri. Intinya, uang itu penting, tapi bukan segalanya. Rasa percaya diri yang sejati itu datang dari dalam diri kita. Nah, sekarang giliran kalian nih. Pernah nggak kalian punya pengalaman unik soal uang dan rasa percaya diri? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan subscribe buat konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.